Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 6, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai standar audit, yaitu standar audit 240, standar audit 250, dan standar audit 260. Yaitu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Koprandik Klase SEMAK dan disusun oleh kelompok 2 yaitu dengan saya sendiri Nuni Fitriani dan rekan saya yaitu Hani Nuris Lamiati. Berikut ini materi yang akan kami bahas dalam video ini. Terdapat 3 poin materi yaitu yang pertama, standar audit 240, yaitu tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua, standar audit 250, yaitu pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu standar audit 260, yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang pertama kita akan membahas mengenai standar audit 240, yaitu bagian pendahuluan yang mencakup yang pertama, ruang lingkup dan definisi. SA240 ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan. Kecurangan yang dimaksud ialah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Faktor risiko kecurangan yaitu peristiwa atau kondisi yang menunjukkan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberi peluang untuk melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, karakteristik kecurangan. Kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Lalu yang ketiga, tujuan auditor. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan melalui perancangan dan implementasi respons yang tepat. Yang ketiga, memberikan respon terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang diidentifikasi selama audit. Selanjutnya, tanggung jawab auditor standar audit 240. Auditor bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur audit SA240. Auditor harus melaksanakan prosedur yang dirancang untuk merespon risiko kecurangan yang diidentifikasi termasuk pengujian kontrol dan pengujian substantif. Berikut ini tahapannya. Yang pertama, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang pertama, auditor harus meminta keterangan dari manajemen. Yang kedua, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, hubungan tidak biasa atau tidak terduga yang teridentifikasi. Yang keempat, pengevaluasian terhadap faktor risiko kecurangan. Lalu yang kedua ada identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang pertama, auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan. Ketika mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan, auditor harus mengevaluasi tipe pendapatan, transaksi pendapatan, atau asersi yang menimbulkan risiko kecurangan tersebut. Yang ketiga, auditor harus memperlakukan hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan sebagai risiko signifikan. Lalu yang ketiga, menentukan respon terhadap hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Auditor harus, yang pertama, menugasi dan mengawasi personel dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individual mereka untuk diberi tanggung jawab perikatan signifikan dan penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan untuk perikatan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi apakah pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas terutama yang berkaitan dengan pengukuran transaksi yang subjektif dan transaksi yang kompleks.
Tahapan selanjutnya dari prosedur audit SA 240 yaitu auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk yang pertama, mengajukan ketepatan entry jurnal yang tercatat dalam buku besar dan penyesuaian lain yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menelaah estimasi akuntansi untuk menemukan hal bias dan mengevaluasi apakah kondisi yang menyebabkan hal bias tersebut jika ada merupakan resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dan bagi transaksi signifikan di luar aktivitas bisnis normal entitas atau yang sebaliknya terlihat tidak biasa. Yang terakhir, pengevaluasian terhadap bukti audit. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi apakah prosedur analitis yang dilaksanakan berdekatan dengan akhir audit ketika membentuk kesimpulan secara keseluruhan. Yang kedua, jika auditor mengidentifikasi suatu kesalahan penyajian, auditor harus mengevaluasi apakah kesalahan penyajian tersebut mengidentifikasi suatu kecurangan. Yang ketiga, jika auditor mengidentifikasi adanya kesalahan penyajian, baik material atau tidak, dan auditor memiliki alasan untuk mempercayai bahwa itu mungkin merupakan atau akibat dari kecurangan dan bahwa manajemen terlibat di dalamnya, maka auditor harus mengevaluasi ulang penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan dan dampaknya terhadap audit. Poin pembahasan selanjutnya yaitu standar audit 250 bagian pendahuluan yang mencakup yang pertama ruang lingkup. SA 250 mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan undang-undang dalam audit atas laporan keuangan. Jika perikatan asuransi yang melakukan pengujian dan pelaporan secara terpisah atas dasar peraturan perundang-undangan, maka standar ini tidak berlaku. Yang kedua, dampak peraturan perundang-undangan. Dampak peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan sangat bervariasi. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan merupakan kerangka peraturan perundang-undangan bagi suatu entitas dan terdapat beberapa yang berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan angka dan pengungkapan yang dilaporkan dalam suatu laporan keuangan suatu entitas. Yang ketiga, tujuan auditor. Tujuan auditor adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara umum berdampak langsung terhadap penentuan angka dan pengungkapan material dalam laporan keuangan seperti peraturan perundang-undangan pajak dan dana pensiun. Yang kedua, untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu dalam mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, untuk merespons secara tepat adanya ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit. Baik, saya Hani Nur Islamiati akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab auditor SA 250. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan. SA ini membantu auditor dalam mengidentifikasi kesalahan penyajian material akibat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Ketidakpatuhan yang dimaksud ialah tindak penghilangan atau tindak kejahatan oleh entitas, disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi kesalahan penyajian, namun kompetensi auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian lebih besar dan perlu mempertahankan skeptisisme. Selanjutnya ada ketentuan pertimbangan auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada prosedur audit terkait kepatuhan entitas. Auditor harus memperoleh pemahaman umum tentang yang pertama, ada kerangka peraturan perundang-undangan entitas dan industri atau sektor dalam entitas. Yang kedua, bagaimana entitas mematuhi kerangka tersebut. Lalu yang kedua ada identifikasi ketidakpatuhan. Auditor harus mendapatkan bukti yang cukup dan tepat terkait kepatuhan tersebut, khususnya bagi yang berdampak langsung. Prosedur audit untuk membantu dalam menemukan ketidakpatuhan dengan yang pertama, ada meminta keterangan kepada manajemen atau representasi tertulis jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tingkat kepatuhan. Yang kedua, ada menginspeksi korespondensi dengan pihak berwenang yang menerbitkan izin atau peraturan.
Selanjutnya ada prosedur audit. Pada saat ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga terjadi, auditor harus memperoleh yang pertama, pemahaman dan kondisi atas ketidakpatuhan. Yang kedua, informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak ketidakpatuhan terhadap laporan keuangan. Yang keempat, ada pelaporan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi dan diduga terjadi. Nah, yang pertama ada pelaporan ketidakpatuhan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang terdiri dari pelaporan ke pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika ketidakpatuhan dilakukan secara sengaja dan bersifat material. Yang kedua ada pelaporan ke tingkat otoritas tertinggi entitas dan artis hukum jika pihak manajemen dan penanggung jawab tata kelola terlibat dalam ketidakpatuhan. Yang kedua ada pelaporan ketidakpatuhan dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama opini WDP atau with disclaimer of opinion atau TW tingkat wajar jika ketidakpatuhan berdampak material dalam laporan keuangan namun belum tercermin memadai. Yang kedua, opini WDP atau tidak memberikan pendapat jika auditor dihalangi oleh manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam mengevaluasi dalam material ketidakpatuhan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, jika dapat membantu adanya kepatuhan karena keterbatasan keadaan dan tidak dibatasi ruang lingkup, maka harus evaluasi keterbatasan tersebut terhadap opini. Yang ketiga, ada pelaporan ketidakpatuhan kepada otoritas badan pengatur dan penegak hukum. Penanggung jawab menjaga kerahasiaan klien bisa dikesampingkan agar pelaporan ketidakpatuhan tidak dicegah. Beberapa yurisdiksi, auditor, atau lembaga keuangan wajib melaporkan terjadinya atau dugaan terjadinya ketidakpatuhan terhadap otoritas pengawas. Yang kelima ada dokumentasi. Dokumentasi atas temuan auditor terkait ketidakpatuhan mencakup fotokopi catatan atau dokumen dan risalah pembahasan yang dilakukan. Selanjutnya, pendahuluan SA 260. Di sini ada ruang lingkupnya. SA 260 mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Kemudian ada tujuan auditor. Berikut ini adalah tujuan auditor antara lain. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu hasil observasi audit yang signifikan dan relevan dengan tanggung jawabnya dalam mengawasi proses laporan keuangan. Yang keempat, untuk mendukung komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola SA 260. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yaitu individu atau individu-individu atau organisasi-organisasi. Sebagai contoh, wali amanat koperasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arah strategi entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas. Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat mencakup personel manajemen, sebagai contoh anggota eksekutif, dewan tata kelola dari entitas sektor swasta atau entitas sektor publik, atau pemilik pengelola, untuk pemahaman tentang perbedaan struktur tata kelola. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola SA 260. Yang pertama, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Auditor harus mengkomunikasikan isu-isu penting seperti yang pertama, tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit. Yang ketiga, temuan signifikan audit yang muncul selama audit, termasuk kesulitan yang dihadapi dan kekurangan dalam kontrol internal. Yang keempat, pernyataan yang diminta dari manajemen atau independensi auditor.
Yang kedua ada proses komunikasi. Proses komunikasi mencakup yang pertama, bentuk komunikasi. Auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis maupun secara lisan tergantung pada situasi dan kebutuhan. Yang kedua, saat komunikasi, auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus dilakukan tepat waktu. Yang ketiga, kecukupan proses komunikasi. Auditor harus memastikan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang memungkinkan dialog terbuka dan responsif dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga ada dokumentasi. Jika SA dilakukan secara lisan, maka auditor harus memasukkan hal tersebut dalam dokumentasi audit dan kapan serta kepada siapa hal tersebut dikomunikasikan. Jika dikomunikasikan secara tertulis, maka auditor harus menyimpan salinan komunikasi tersebut sebagai bagian dokumentasi audit. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu bahwa standar audit SA240, SA250, dan SA260 memberikan panduan penting bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab mereka. SA240 menekankan pentingnya mendeteksi dan menangani kecurangan dalam laporan keuangan melalui identifikasi resiko dan prosedur audit yang efektif secara komunikasi dengan pihak tata kelola. SA250 mengharuskan auditor memahami dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mendeteksi dan melaporkan ketidakpatuhan yang berdampak material. SA260 memastikan komunikasi yang efektif antara auditor dan pihak tata kelola mengenai tanggung jawab, rencana audit, dan temuan signifikan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Dengan menerapkan standar ini, kualitas dan integritas audit laporan keuangan dapat ditingkatkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Hani Nur Islamiyati dan rekan saya Nunik Fitriani. Memohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan presentasinya. Semoga materi yang kita bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.